Aku pernah beli buku yang katanya wajib banget dibaca. Udah hype di mana-mana, semua orang bilang buku ini bagus banget. Aku beli, semangat. Hari pertama baca satu bab, hari kedua setengah bab, hari ketiga nggak kebuka sama sekali. Masalahnya ternyata bukan di bukunya aja, tapi di cara aku membaca. Aku baru sadar, membaca buku itu bukan soal selesaiin cepat, tapi soal gimana kita menikmati prosesnya dan dapetin sesuatu dari tiap halaman. Jadi di video ini, aku mau bagi 5 tips membaca buku yang nggak bikin stres dan justru bikin kamu makin suka sama proses bacanya. Pertama dan paling penting, jangan paksa diri buat baca buku yang kamu nggak minati. Kita sering terjebak sama buku yang lagi viral atau buku yang harusnya kamu baca biar kelihatan pintar. Padahal kalau kamu nggak tertarik sama isinya, kamu akan berhenti di tengah-tengah. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang bikin aku penasaran? Apa yang aku lagi butuh sekarang? Lagi pengen healing, baca novel ringan. Lagi pengen upgrade diri, cari buku self-improvement. Mulai dari yang relatable dulu, nanti lama-lama bisa naik ke buku yang lebih kompleks. Kedua, tentuin waktu dan tempat khusus buat baca. Kita sering bilang, nggak punya waktu buat baca. Padahal bukan nggak punya waktu, tapi belum nyempetin. Mulai dari yang sederhana, luangin 10 menit sebelum tidur, atau 15 menit pas pagi sambil ngopi. Bikin itu jadi rutinitas. Baca buku itu kayak olahraga, hasilnya baru kerasa kalau dilakukan rutin, bukan sekali banyak. Tempat juga ngaruh. Cari tempat yang tenang, nyaman, dan minim distraksi. Jangan sambil scroll TikTok, nanti bukunya cuma dibuka doang. Ketiga, nah ini yang suka dilupain. Baca itu bukan cuma mata ngikutin kata-kata, tapi juga mikir dan nyerap. Itulah kenapa penting buat baca secara aktif. Gimana caranya? 1. Pakai highlighter atau sticky notes buat nandain bagian yang penting. 2. Tulis ulang poin menarik ke catatan pribadi. 3. Coba pause sebentar, lalu renungin. Gue setuju nggak ya sama poin ini? Dengan cara ini, isi buku nggak cuma numpang lewat di otak, tapi masuk dan bisa kamu ingat lebih lama. Apalagi kalau itu buku non-fiksi atau pengembangan diri. Keempat, satu kesalahan besar waktu mulai baca buku adalah ngerasa harus selesain semua buku yang kita mulai. Padahal kita berhak untuk berhenti. Kalau kamu udah baca 50 halaman dan ngerasa nggak dapet apa-apa, atau malah makin males, stop aja. Mungkin bukunya belum cocok buat fase hidup kamu sekarang. Nggak apa-apa, itu bukan kegagalan. Kita baca buku buat dapat insight, bukan buat pamer jumlah buku yang selesai. Lebih baik 3 buku yang kamu pahami dalam, daripada 30 buku yang kamu cuman lewat doang. Terakhir, bagikan isi buku ke orang lain. Bisa lewat ngobrol santai, bikin review di media sosial, atau catatan pribadi. Saat kamu jelasin ulang isi buku, kamu secara nggak langsung belajar 2 kali. Kamu bisa tahu bagian mana yang kamu paham dan bagian mana yang ternyata kamu masih bingung. Sharing juga bisa bikin kamu nemuin teman-teman baru yang suka topik serupa. Bisa jadi bahan diskusi atau bahkan kamu diajak baca bareng. Jadi buat kamu yang merasa susah banget mulai baca buku, itu wajar. Semua orang pernah ada di fase itu. Tapi begitu kamu nemuin pola dan gaya baca yang cocok, kamu bakal sadar. Membaca buku itu nggak cuma bermanfaat, tapi juga bisa jadi tempat kabur yang menyenangkan. Kalau kamu punya tips atau rekomendasi buku yang ngebantu kamu, share di komentar ya. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.